Shalom, shalom semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat kemerdekaan yang ke-80 untuk negeri tercinta untuk kita semua. Nah, karena itu mari kita ucapkan dulu merdeka sampai 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, haleluya, haleluya. Bukan suatu kebetulan, saudara, kalau kita merayakan kemerdekaan bersamaan hari ini, hari Minggu, kita merayakan harinya Tuhan. Wow, semuanya bukan suatu kebetulan, saudara. Jarang-jarang pas hari Minggu ya, saudara. Jadi kita merayakannya saat ini. Dan saya memberi judul firman Tuhan hari ini, Merdeka untuk Melayani. Ya, baik saudara, kalau kita bicara tentang kemerdekaan saudara, saya akan sharingkan dulu ya. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, tentunya ini bicara banyak hal ya. Nah, saya senang membicarakan tentang judulnya saya beri judul dari saat ini Merdeka untuk Melayani. Merdeka untuk Melayani. Ya, saya mau mengawali. Sebenarnya apa sih makna kemerdekaan itu sesungguhnya? Nah, apakah Anda sudah benar-benar mengalami kemerdekaan? Atau Anda ngerasa aja Anda sudah mengalami kemerdekaan? Kemudian kalau kemerdekaan itu fungsinya apa? Setelah kemerdekaan apa? Nah, banyak orang yang menanggapi kemerdekaan itu pembebasan dari perbudakan. Kemerdekaan itu adalah suatu cara bagaimana lepas dari perbudakan. Ya, betul, ini tentunya betul ya, saudara ya. Kita lepas dari perbudakan, kita tidak lagi jadi hamba dosa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, nah, apa yang menjadi kemerdekaan itu? Maknanya yang paling penting itu apa sebenarnya? Apakah banyak orang yang salah tangkap dengan kemerdekaan? Kemerdekaan kalau secara harafiah itu secara nasional itu lepas dari penjajahan. Kemerdekaan kita bisa lihat dalam rohani dengan jasmani itu hampir sama. Kemerdekaan dalam Kristus artinya kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kuasa gelap. Dan di sini, saudara, kemerdekaan tidak cukup. Nah, makanya jadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar merdeka atau hanya merasa merdeka, saudara? Apa buktinya kita sudah merdeka? Nah, saudara, hari ini kita akan membahas banyak orang yang salah pengertian tentang kemerdekaan. Kemerdekaan memang kebebasan, tapi banyak yang menanggapinya sebagai kebablasan, saudara. Nah, ternyata itu bukan saat ini saja, dari dulu itu juga terjadi, saudara. Nah, mari kita baca, saudara. Saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, penuntun hidupku yang membuat hidupku diberkati, berkemenangan. Ya, saudara, kita akan membaca dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Kita membacanya secara bergantian ya, saudara ya. Mari kita penuh semangat, ini hari kemerdekaan. Ya, ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasa. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup, jadi sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan, ya.
Sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Wow, ini luar biasa, saudara. Kemudian, ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kemudian kita baca dari ayat yang 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling mendengki, saling menantang, dan saling mendeki. Ya, demikianlah firman Tuhan ya saudara. Baik saudara, saya mau menceritakan latar belakang dari ayat Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Jadi Paulus datang dia membawa Injil keselamatan kasih karunia, saudara ya. Nah, jadi Paulus menyatakan memang kemerdekaan dalam Kristus. Jadi kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ketika Paulus pergi, jemaat terpecah. Jadi karena ada Yahudi, ada non-Yahudi. Yahudi, Yudaisme, ya ini kaum legalisme. Yudaisme. Dia bilang kita nggak cukup cuman terima Yesus. Kalau kita mau selamat ya sebenarnya ini ya saudara ini bukanlah sama mirip-mirip kejadiannya sama saat ini ya. Kan banyak yang bilang bukan nggak cukup anugerah Tuhan, Kristen progresif gitu ya saudara ya. Jadi dulu juga sudah ada saudara kasus-kasus penyesatan. Jadi dulu terjadi perpecahan dalam jemaat. Jadi Paulus mendengar isu ini lalu mengirim surat. Jadi yang menulis surat Galatia adalah Paulus. Jadi Paulus mengirim untuk jemaat yang ada di Galatia. Tahukah saudara Galatia itu dekat dengan Antioquia. Jadi di sini kemerdekaan Kristen untuk melayani dalam kasih seperti yang dilihat. Jadi terjadi perpecahan antara jemaat, saudara, ada yang disebut Yudaisme. Jadi ini makna kemerdekaan bagi mereka. Karena Paulus pernah mengajarkan Injil kebebasan. Ya, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi mereka terpecah, saudara ya. Ada yang menganggap kemerdekaan itu kebebasan tanpa batas. Kebablasan. Ini bukan eh, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas. Kalau kebebasan tanpa batas itu bukan kemerdekaan, justru itu kebablasan ya, saudara. Jadi Paulus menegaskan, nggak benar. Bukan berarti kalau kita udah merdeka dalam Kristus enak-enak suka-suka karena pada saat itu ada yang pokoknya ricu gitu ya. Kemerdekaan dalam Kristus itu bukan izin untuk hidup semaunya ya saudara. Nah, kemudian jemaat diguncang juga ada juga yang sangat kontras, Judaizer. Jadi ini yang orang-orang yang bukan Yahudi dibilang nggak cukup lah kalau kita itu mau selamat. Sunat lah, Yesus aja disunat, gitulah kira-kira ya saudara ya. Jadi mereka lebih tunduk kepada hukum Taurat. Jadi ini mundur ya, kemunduran. Nah, ini menjadikan hukum Taurat tanda dan syarat keselamatan. Ini membuat banyak perpecahan di jemaat ya, di anggota jemaat. Paulus menegaskan bahwa orang percaya yang telah dimerdekakan, tapi kemerdekaan itu bukan untuk memuaskan keinginan daging atau syahwat, melainkan untuk em, melayani, saudara ya. Jadi melayani. Paulus menegaskan bahwa orang percaya yang telah merdeka di dalam Kristus
itu bukan untuk memuaskan keinginan dagingnya atau hidup seenaknya, tapi justru untuk melayani. Itulah bukti bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus. Ini yang menghasilkan buah roh. Ya, kita tahu buah roh, bukan buah-buah roh ya, saudara. Jadi, bukan berarti kita meniadakan perbuatan daging ya. Jadi, fokus utamanya kemerdekaan Kristen sejati itu adalah panggilan untuk taat dan melayani, bukan kebebasan tanpa batas, dan ini hanya dapat dijalani dengan berjalan dalam roh. Jadi, Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan dalam Kristus itu bukan alasan mau hidup seenaknya, semaunya, tapi itu panggilan untuk kita saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi, solusinya bukanlah menjadikan hukum Taurat sebagai syarat yang benar, ini mundur legalisme, Yudaisme, tapi berjalan oleh roh. Lalu kelompok yang satunya keterlaluan, dia bilang liber. Jadi ini kayak liberalisme gitu ya, saudara ya. Nah, jadi kalau di ayat 1 sampai 12 itu bagaimana kita dipanggil lepas dari perhambaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memakai kemerdekaan untuk melayani dalam kasih, berjalan oleh roh, menghasilkan buah roh. Bagaimana prakteknya? Perlu saya jelaskan ya saudara ya, surat Galatia ini dari 13 sampai 26 ini dimulai dari panggilan, panggilan dari kepada kemerdekaan. Lalu 13b agar di penyaranan jangan hidup dalam daging. Nah, gantinya dalam kasih. Hukum digenapi oleh kasih. Jadi ada peringatan perpecahan. Jadi di sini ada konflik antara daging dan roh. Jadi pada akhirnya identitas dan praktik. Jadi menyalibkan kedagingan. Saudara, saya akan bahas ada banyak istilah-istilah juga di sini nanti, saudara. Nah, kalau kita tadi baca Galatia, Galatia 5 ayat 13 sampai 14, saudara, dikatakan bahwasanya kamu telah dipanggil. Tahukah saudara? Karena ini hari kemerdekaan, saudara. Apa sih arti merdeka? Nah, kalau kita ambil, jadi segala sesuatu harus dieksegesis. Eksegesis itu kita periksa dari sampai ke akar kata bahasa asli. Jadi bahasa asli merdeka itu eleuteria. Bahasa aslinya itu Yunani. Kemerdekaan. Kemerdekaan sendiri diartikan di sini kebebasan sejati. Artinya dilepaskan dari perbudakan dosa dan tuntutan hukum Taurat. Jadi ini bukan lisensi untuk berbuat sesuka hati, tetapi ini anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari bahasa aslinya kemerdekaan, kemudian juga ada SARS di situ daging, natur manusia yang memberontak ya saudara. Di sini ada banyak hal yang mau saya nyatakan saudara. Nah, di ayat 13 sampai 16, perbuatan daging telah nyata. Ya, apa saja perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nah, jadi itu penyalahgunaan seks, ketergantungan pada kuasa selain Allah. Nah, kita dibebaskan dari ini semua. Nah, tapi kita harus tahu maknanya. Apa sebenarnya kemerdekaan? Galatia 5 ayat 13 sampai A. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan Kristen itu bukan berarti kita bebas semaunya, tapi kita bebas dari hukum Taurat dan kuasa dosa untuk hidup sesuai rancangan Allah. Kemerdekaan dalam Kristus ini bukan berarti hanya ini anugerah ya saudara ya. Kemerdekaan itu kita peroleh karena kasih karunia. Jadi eh, bukan jadi untuk libertinisme, tapi arahnya ke pelayanan. Nah, karena dulu kita hidup dalam perbudakan dosa, lalu merdeka, leuteria, eleuteria. Nah, pada saat kita ada dalam perbudakan itu kita melayani hamba sebagai hamba dosa. Lalu kita diselamatkan jadi hamba Tuhan. Jadi sini apa yang kita pelajari, saudara? Kemerdekaan kita dalam Kristus. Kristus itu kasih karunia betul, nggak ada usaha di situ arahnya. Tapi setelah, jadi bukan dari apa kita dibebaskan, tapi untuk apa kita dibebaskan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di sini ada etika roh. Kemenangan atas daging bukan lewat aturan. Jadi
Kita itu menang, nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita harus minta kuasa Roh Kudus. Ya, saudara. Kemerdekaan artinya bebas dari hukuman dosa, bebas dari kuasa dosa, bebas mengasihi dan melayani. Jadi bukan sekedar bebas, tapi bukan hanya sekedar bebas dari, tapi bebas untuk. Dan intinya, bedanya, ini sangat paradoks kalau kita gali dari bahasa aslinya. Paulus bilang, kamu telah dipanggil keluar. Ya, jadi kalau kita gali, ini ada paradoks. Dipanggil untuk merdeka, tapi setelah dipanggil untuk merdeka, kalau kita ambil bahasa aslinya, merdeka itu kan leuteria. Harafiahnya kebebasan yang diberi Allah. Bukan karena usaha kita, karunia. Tapi setelah itu, kamu dipanggil bukan untuk hidup lagi dalam dosa, tapi melayani seorang akan yang lain. Kalau kita gali bahasa aslinya itu doulo. Ini menjadi hamba sukarela, mengabdi demi orang lain. Ini sangat kontradiksi. Pertama dibebaskan. Eleuteria, tapi setelah itu untuk melayani seorang akan lain, sukarela loh, nggak dibayar, saudara. Ini paradoks yang sangat indah dalam kekristenan. Bebas, tapi justru menjadi pelayan, menjadi hamba. Kan ini nggak masuk akal sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi duniawi, apa ini dibilang bebas tapi jadi hamba? Karena ini dua kata yang satu kebebasan, satu perhambaan. Nah, itu berarti kalau hamba, dia belum merdeka. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Kemerdekaan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi kita jadinya terarah. Ya, saya akan ceritakan. Jadi dari sini ada beberapa makna. Apa sih makna dari kemerdekaan ini sendiri, saudara? Pertama, eh, jadi kan tadi ada dua ya, legalisme, dia memaksa hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan ya. Jadi seperti pejuang kemerdekaan Indonesia, kita tahu kita meraih kemerdekaan ini tidak mudah. Ada pahlawan yang telah mati untuk kita. Nah, demikian juga Paulus mengajak kita berjuang dalam kehidupan rohani, bukan dengan senjata, tapi dengan kasih, dengan buah roh. Kemerdekaan sejati itu bukan untuk memuaskan diri, tapi untuk melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang rajin dan penuh roh. Saya mau memberi tiga pesan utama saat ini. Merdeka untuk melayani. Apa makna kemerdekaan? Kemerdekaan adalah panggilan. Jadi kalau panggilan ini undangan. Artinya tidak ada hal yang patut kita banggakan untuk kita dipilih atau dipanggil. Jadi bukan lagi untuk pembenaran diri, saudara. Kemerdekaan itu bebas dari belenggu dosa, tapi memiliki tanggung jawab melayani dalam kasih. Kemerdekaan sejati itu tidak diukur dari apa yang kita lepaskan, tapi dari siapa yang kita layani. Saya ulang, tidak diukur dari apa yang kita lepaskan, tapi siapa yang kita layani. Jadi, seperti yang dilihat saudara, kemerdekaan itu bukan berarti kita nyaman. Kalau orang yang merdeka ya kelihatan sendiri sih saudara, yang orang-orang yang tulus dengan yang tidak tulus. Itu kelihatan dari bawah sampai atas saudara. Jadi orang yang sudah merdeka itu justru sangat kontradiksi setelah dia merdeka, dia menghamba. Itulah sistem kerajaan surga yang terbesar, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Nah, jadi kemerdekaan dalam Kristus itu seperti jembatan saudara. Jembatan pelayanan kasih bukan untuk kita. Kita udah ada di jembatan itu. Tapi bukan berarti kita jadi tidur di jembatan itu, nyaman sendiri. Kemerdekaan dalam Kristus, ini yang perbedaannya sangat kontras dengan dunia. Bukan berarti bebas dari perbudakan, tapi menjadi hamba Kristus. Jadi pertama dibilang kemerdekaan, ini bukan verb ya, tapi tiba-tiba menjadi kata benda, kata melayani, dolus, hamba. Wow. Jadi kemerdekaan itu pasti akan memberi kita misi dan tujuan baru untuk bertindak membebaskan yang lain. Nah, kalau Anda bebas tapi Anda nggak pernah kepikiran, there's something wrong. Saudara saya mau cerita tentang Nelson Mandela. Dia bebas dari penjara bukan dendam, tapi dia justru mempersatukan Afrika Selatan dari apartheid. Jadi dialah presiden pertama yang kulit hitam. Jadi
Anda mungkin bisa baca kisahnya, saudara. Inilah arti yang sesungguhnya. Kemerdekaan adalah panggilan untuk hidup taat dan melayani. Nelson Mandela menentang sistem apartheid. Apa itu apartheid? Jadi membedakan dengan um, rasis gitu ya, saudara. Nelson Mandela di penjara diperlakukan tidak adil secara politis, tapi dia nggak dendam. Penjara sebenarnya tempat dia dibentuk. Jadi jangan cepat marah menghakimi. Kadang itu untuk membentuk kita. Jadi kemerdekaan adalah panggilan untuk hidup taat dan melayani. Paulus yang menulis surat Galatia ini sudah membuktikan buah dari pelayanannya, saudara. Dia menjelaskan dengan baik bahwasanya kemerdekaan dalam Kristus itu diikuti dengan ketekunan, kerajinan. Ada ketekunan di situ, ada kerajinan di situ kepada semua pelosok yang menyebar kepada seluruh bangsa non-Yahudi. Wow, ini luar biasa. Kemudian, saudara, apa yang kita tahu tentang kemerdekaan? Tadi sudah diceritakan, itu bukan kebablasan, tapi kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan butuh disiplin rohani. Orang merdeka, Galatia 5 ayat 16-21. Orang merdeka tetap harus berjalan oleh roh, tidak boleh diperbudak oleh keinginan daging. Disiplin rohani ini bentuk kerajinan rohani. Pasti yang punya disiplin dia rajin berdoa, baca firman, mengendalikan diri berbuat baik. Itu kemerdekaan tanpa disiplin itu hanya seperti kembali menjadi perbudakan, ya saudara. Jadi eh, bebas dari tekanan kompetisi. Nah, saudara, seperti yang kita tahu, saudara, eh, ketekunan, kerajinan itu memberikan Injil ke semua pelosok, menyebar, saudara ya. Paulus sudah memberi kita. Kalau nggak disiplin, kita hanya akan kembali kepada perbudakan. Nah, kenapa Paulus secara konsisten ya, saudara? Saya senang dengan Paulus. Nah, kalau orang tadi yang olahraga ini, saudara ya, nah, kita harus selalu jaga body. Nah, demikian juga kita. Kalau merdeka bukan berarti seenak dewe bangun tidur, seenak dewe mau ngapain, nggak ada aturan. Orang yang ada aturan, yang teratur dengan baik, itu akan memudahkan segala sesuatu. Di situ artinya perlu disiplin. Seorang Kristen yang mengalami pembebasan dari dosa, dia hanya akan merasa damai. Tapi bukan berarti dia terus-terusan damai. Dia perlu terus konsisten berdoa, baca firman, dan jangan biarkan pikiran serta kebiasaan kembali kepada dunia atau belenggu. Yang lama nggak boleh mengingat kembali. Jadi hidup oleh roh adalah disiplin yang menjaga kita tetap merdeka. Saudara, kita perlu hati-hati dengan segala sesuatu ya, saudara. Nah, seperti yang dilihat, saudara, ada dua anjing yang hitam dan yang putih. Anda suka atau tidak, setiap hari adalah peperangan rohani. Yang manakah yang akan memenangkan? Jadi kuncinya di sini, anjing hitam, anjing putih. Yang putih pasti menang kalau Anda rajin baca firman, berdoa, persekutuan. Ini menghasilkan buah roh. Tapi kalau ini yang akan mengalahkan perbuatan daging. Ya, jadi seperti dua anjing ini, mereka eh, mana yang banyak banyak makan itu yang akan kuat mengalahkan yang lemah. Demikian juga rohani kita ini, saudara. Kita butuh kasih makan. Makanannya apa? Ya makanannya firman, buah roh, doa. Ya itu nggak kemana-mana, saudara. Bohong kalau Anda bisa. Yang ketiga, kemerdekaan akan membuat hidup berbuah. Bila kita baca dari 22 sampai 26, buah roh itu tanda kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, ini penguasaan diri. Saudara, luar biasa firman. Saudara,
Kenapa Tuhan suka memakai perumpamaan yang sangat sederhana? Buah, dia sebut buah roh, bukan buah-buahan. Saudara, kemerdekaan sejati pastinya tidak akan hanya dirasakan oleh yang dibebaskan, tapi akan sangat dinikmati kalau dia bisa mengibarkan bagi orang lain. Itulah yang akan menjadi buah roh. Saudara, buah tidak bisa dimakan oleh pohonnya sendiri. Dia hanya berbuah lebat, biasanya hanya sekali. Nah, tapi masih syukurlah mending ya saudara ya. Saya ingat di tempat saya buah rohnya banyak banget sampai saya eh, bingung gitu ya saudara ya. Jadi buah roh itu kelihatan. Anda yang dulu pernah nyontek-nyontek ya saudara. Nah di sini sudah lebih lagi untuk dirasakan. Jadi pesan yang ketiga, kemerdekaan pasti akan membuat kita berbuah, saudara. Yang pertama tadi apa? Kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran ilahi. Yang kedua, setelah panggilan itu butuh disiplin rohani, disiplin rohani. Jadi saudara, kita dipanggil merdeka, tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup yang kebablasan. Saudara, kemerdekaan panggilan, inisiatifnya dari Tuhan, bukan usaha kita. Kemerdekaan punya tujuan, yaitu melayani dalam kasih. Jadi, ini luar biasa, saudara, kalau kita gali-gali. Kemerdekaan itu butuh disiplin rohani. Nah, itu yang terakhir, saudara. Jadi, kemerdekaan, buah roh itu nyata. Ya, saudara ya, buah roh. eh, dan kalau mana yang paling banyak kita kasih makan, itulah yang akan bertahan. Ya, saudara. Jadi, seperti si atlet tadi, kita sudah lihat, dia memilih. Jadi bebas dari masa karantina pilihan. Bukan berarti bebas makan sembarangan. Itulah atlet. Demikian juga kita, bukan berarti kita bebas seenak dewe. Tapi hargai setiap orang. Terima kasih. Saudara, kemerdekaan tidak hanya dirasakan tapi dinikmati. Saya suka Mother Teresa. Dia seorang biarawati. Hidup di Kalkuta. Dia pilih yang miskin, saudara. Dan eh, dia sendiri kekurangan tapi dia membantu. Inilah yang diinginkan Kristus kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian juga Paulus. Keduanya ini punya kerajinan. Kerajinan itu bicara ketekunan. Ya saudara. Kemerdekaan sejati selalu meninggalkan jejak buah. Jadi ini yang bisa dinikmati orang. Bukan hanya kenangan manis untuk diri sendiri. Yang dikenang orang. Paulus itu buahnya nyata. Dia benar-benar menyalurkan hidupnya, melayani, dan membangun jemaat. Ya, tapi Paulus punya banyak tantangan dalam menghadapi ini. Karena itu, saudara, kita kembali ke laptop ya, saudara ya. Tadi ayat 3 ya. Jadi, kalau dipikir-pikir, kemerdekaan itu butuh disiplin rohani. Nah, butuh jalan cepat untuk memperbaiki eh, perbudakan baru. Disiplin seorang atlet Olimpiade. Atlet yang sudah atau bebas ikut Olimpiade justru dia lebih disiplin dari sebelumnya. Dia jaga pola makan. Ya, demikian juga kemolekan rohani harus dijaga dengan disiplin. Ya, kemerdekaan membuat hidup kita pasti berbuah. Ya, Mother Teresa meninggalkan kenyamanan demi melayani orang miskin di Kalkuta. Buah kasihnya dirasakan orang tidak pernah habisnya untuk membalasnya. Rasul Paulus ini menggunakan kebebasannya untuk memberitakan Injil, untuk membangun jemaat, dan menulis surat yang menguatkan gereja sepanjang sejarah. Saudara, kemerdekaan adalah panggilan melayani, disiplin rohani, dan dengan itulah kita menghasilkan buah yang akan dinikmati orang banyak. Kemerdekaan bukan hidup untuk diri sendiri, tapi menjadi hamba kasih, disiplin dalam roh, dan menghasilkan buah yang memuliakan. Wow, luar biasa saudara.
Luar biasa. Jadi kita sudah tahu apa itu merdeka. Kemerdekaan sejati ini memanggil kita hidup rajin. Temanya sekarang kan kerajinan. Hidup rajin dalam kasih dan menghasilkan buah roh. Sekarang pertanyaannya, kalau memang kita merdeka untuk melayani, apa menurut Anda kita sudah benar-benar merdeka atau hanya perasaan kita aja? Apa bukti nyata bahwa kita memakai kemerdekaan itu untuk kebaikan? Jadi berdoa aja. Apa kita sudah benar-benar merdeka? Apa bukti nyata bahwa kita sudah benar-benar menggunakan kemerdekaan ini untuk kebaikan? Jika ya, biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Jika Tuhan menilai buah hidup kita hari ini, apakah kita akan menemukannya? Nah, kemerdekaan sejati, kita semua dipanggil untuk merdeka. Inilah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang memanggil kita untuk hidup rajin dalam kasih, menghasilkan buah roh, dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Tuntunlah kami. Terima kasih untuk semua kemurahan, kasih setiamu. Terima kasih. Hambamu sudah selesai berfirman, tapi kau yang terus berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Ya, oh, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.